Alia menatap matahari pagi yang mulai menyinari jendela apartemen kecilnya. Aroma kopi yang diseduh Raka menguar memenuhi ruangan, menambah kenyamanan pagi itu. Hidup mereka memang sederhana, tapi bahagia. Sejak menikah 3 tahun lalu, Alia dan Raka memilih menetap di kota perantauan. Mereka bekerja keras membangun kehidupan baru. Raka bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan teknologi, sementara Alia mengelola bisnis kecil-kecilan dari rumah, menerima pesanan kue dan makanan ringan. Hidup mereka terbilang damai, tanpa banyak gangguan dari luar. Setiap akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Kadang pergi ke taman kota, kadang sekadar menonton film di rumah, sambil menikmati camilan buatan Alia. Mereka menikmati kebebasan hidup tanpa campur tangan keluarga besar. Meskipun belum dikaruniai anak, mereka tetap saling mendukung dan tidak menjadikannya sebagai beban. "Apa kita harus mulai ke dokter?" tanya Alia suatu malam, saat mereka tengah bersantai di balkon apartemen. Raka menggenggam tangan istrinya, tersenyum lembut. "Kita nikmati saja dulu sayang, kalau sudah waktunya, pasti datang sendiri." Alia mengangguk pelan. Baginya, rumah tangga ini sudah lebih dari cukup. Ada suaminya yang selalu ada untuknya, ada tawa yang mereka bagi setiap hari. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, telepon Raka berdering. Di layar tertera nama ibu. Alia bisa melihat ekspresi wajah suaminya berubah seketika setelah mendengar suara di seberang sana. "Apa yang terjadi?" tanya Alia setelah Raka menutup telepon. "Ibu sakit. Kakak bilang kondisinya makin memburuk. Aku harus pulang ke desa," jawab Raka dengan nada khawatir. Alia mengangguk paham. "Aku ikut denganmu." Raka terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Kamu yakin hidup di desa itu nggak sama dengan di sini?" "Aku istrimu, Raka. Aku juga punya tanggung jawab untuk merawat ibu," kata Alia mantap. Raka tersenyum, meskipun sorot matanya masih menyimpan kecemasan. Alia tidak pernah mengenal ibu mertuanya dengan dekat, karena sejak menikah, mereka jarang pulang ke desa. Namun, bagi Alia, tak ada alasan untuk menolak membantu suaminya dalam masa sulit seperti ini. Mereka segera bersiap. Dalam hati, Alia yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Dia tidak tahu bahwa keputusannya ini akan mengubah hidupnya selamanya. Alia menatap keluar jendela mobil, memperhatikan pemandangan yang semakin berubah. Gedung-gedung tinggi kota perlahan tergantikan oleh hamparan sawah hijau dan perbukitan kecil yang membentang luas. Jalanan pun semakin sempit dan berbatu, menandakan bahwa mereka sudah semakin dekat ke desa tempat Raka dibesarkan. Perjalanan yang mereka tempuh hampir 5 jam itu terasa melelahkan, tetapi Alia tetap berusaha menyemangati diri sendiri. Ia telah berjanji untuk menemani suaminya dalam situasi apapun, termasuk saat ini, ketika mereka harus kembali ke desa demi merawat ibu mertua yang sedang sakit. Sesampainya di depan rumah, Alia menghela napas dalam. Rumah itu jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Rumah joglo tua dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, dikelilingi oleh halaman luas, dan beberapa pohon besar yang sudah berumur. Raka menggenggam tangan Alia erat. "Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama, ya?" Alia mengangguk dan tersenyum. "Tentu." Mereka berjalan masuk, dan saat itu juga, perasaan hangat yang diharapkan Alia justru terasa dingin. Di dalam rumah, ibu mertua, Bu Sumarni, sedang duduk di kursi kayu besar. Wajahnya tampak kusam dan penuh kerutan. Tatapannya tajam saat melihat Alia, seolah menelanjangi perempuan yang baru memasuki rumahnya. "Kamu akhirnya pulang juga," suara Bu Sumarni terdengar berat, sedikit bergetar karena kondisinya yang lemah. Raka menghampiri ibunya, mencium tangannya dengan penuh hormat. "Iya Bu, bagaimana perasaan ibu sekarang?" "Kalau baik, aku nggak mungkin panggil kamu pulang," sahutnya ketus. Alia menelan ludah, tapi berusaha tetap tersenyum. Ia melangkah mendekat dan membungkuk hormat. "Assalamualaikum Bu, saya Alia." Bu Sumarni menatapnya sekilas, lalu membuang muka. "Nggak perlu basa-basi, udah, bawa tas kalian ke kamar. Aku butuh istirahat." Alia terdiam sejenak, merasa ada yang tidak beres. Namun, ia mengabaikan perasaan itu dan mengikuti suaminya masuk ke kamar yang telah disiapkan. Saat malam tiba, Alia duduk di sisi ranjang ibu mertuanya, menyuapinya bubur hangat yang ia buat sendiri. Namun, setiap sendok yang ia suapkan diterima dengan dengusan dan ekspresi tidak suka. "Bubur ini hambar," keluh Bu Sumarni. "Maaf Bu, mungkin kurang garam. Saya bisa buat lagi kalau..." "Nggak usah. Kamu pikir aku ini sapi yang bisa makan sembarang makanan?" Nada suara Bu Sumarni mulai meninggi. Alia menelan rasa perih di hatinya. Ia tahu Bu Sumarni sedang sakit
dan orang sakit biasanya mudah tersinggung. Maka, ia berusaha tetap sabar. Namun, ini hanya awal dari segalanya. Hari-hari berlalu, dan Alia semakin merasakan bahwa berada di rumah ini bukan hal yang mudah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan Bu Sumarni mendapatkan obatnya tepat waktu. Ia mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan melakukan semua yang seharusnya dilakukan oleh seorang menantu yang ingin berbakti. Namun, tidak sehari pun berlalu tanpa cemoohan. "Kamu ini lamban sekali. Masa buat teh aja harus selama itu? Kamu nggak becus mengurus rumah. Pantas aja sampai sekarang nggak punya anak. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pasti mandul. Kalau enggak, kenapa 3 tahun menikah masih kosong juga?" Setiap kata-kata itu menusuk hati Alia seperti belati. Namun, ia selalu menenangkan dirinya sendiri. Ibu mertua hanya sedang sakit. Aku harus bersabar. Aku harus ikhlas. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata yang diucapkan saat mereka berdua saja. Yang paling menyakitkan adalah saat Bu Sumarni berbicara tentangnya di depan orang lain. Suatu sore, saat saudara-saudara Raka datang berkunjung, Alia sedang di dapur menyiapkan teh. Ia tidak sengaja mendengar percakapan mereka dari balik tirai. Raka itu bodoh sekali, menikahi perempuan yang nggak bisa kasih keturunan. Aku sudah bilang sejak awal, perempuan perantauan itu nggak bisa diharapkan. Kenapa dia nggak poligami saja, Bu? Sahut salah satu saudara Raka, tertawa kecil. Aku sudah bilang berkali-kali, tapi Raka terlalu membela istrinya. Mungkin dia sudah kena pelet. Alia merasakan dadanya sesak, matanya mulai memanas, tapi ia menggigit bibirnya, menahan air mata agar tidak jatuh. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Ketika malam tiba, Alia duduk di tepi ranjang, menunduk dalam diam. Raka yang baru masuk ke kamar langsung menyadari ada yang tidak beres. "Ada apa, sayang?" Alia tidak menjawab. Apakah ibu bilang sesuatu lagi? Saat itulah, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Alia menangis pelan, tanpa suara, hanya bahunya yang bergetar. Raka segera memeluknya erat. "Aku tahu ini berat. Aku tahu ibu sering menyakitimu. Aku minta maaf, sayang." Alia menggeleng. "Aku ikhlas merawat ibu, Raka. Aku betul-betul ikhlas. Tapi, kenapa aku selalu disalahkan? Kenapa aku dihina di depan saudara-saudaramu? Aku bukan orang asing, Raka. Aku istrimu." Raka mengepalkan tangannya. Ia tahu ibunya memang keras kepala dan sulit dihadapi. Tapi ia tidak menyangka bahwa ibunya bisa sekejam ini terhadap Alia. "Kalau begini terus, aku nggak tahu apakah aku sanggup bertahan," bisik Alia lirih. Saat itulah, sebuah keputusan perlahan mulai tumbuh di hati Raka. Ia mencintai ibunya, tapi ia juga mencintai istrinya. Dan jika keadaan terus seperti ini, ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Hari-hari berlalu dengan luka yang semakin dalam bagi Alia. Setiap pagi, ia berusaha memulai hari dengan senyuman, berharap ibu mertua akan sedikit lebih lembut padanya. Namun, harapan itu selalu pupus. Di mata Bu Sumarni, Alia hanyalah perempuan tak berguna yang tidak bisa memberi keturunan untuk putranya. Setiap kali keluarga atau tetangga berkunjung, Bu Sumarni selalu membahas soal itu. "Coba kalau dari dulu Raka mau dengar nasihatku, pasti dia sudah punya anak sekarang. Percuma perempuan cantik tapi nggak bisa hamil." Kata-kata itu menghantam Alia seperti palu godam. Meski ia mencoba menguatkan hati, luka itu tetap saja menganga. Sampai akhirnya, ia memutuskan untuk mencari jawaban. Suatu malam, setelah mendengar cemoohan yang kesekian kalinya, Alia menatap Raka dengan tatapan penuh keyakinan. "Aku ingin kita periksa ke dokter, Mas," ujarnya pelan namun tegas. Raka terdiam. "Aku ingin tahu, apakah benar aku yang bermasalah?" lanjut Alia. Raka menghela napas, menatap wajah istrinya yang penuh luka. Dalam hatinya, ia tahu bahwa bukan Alia yang harus membuktikan apapun. Tetapi jika itu bisa menenangkan hati istrinya, ia tidak keberatan. "Baik, kita periksa," jawabnya akhirnya. Keesokan harinya, mereka pergi ke kota untuk menemui dokter spesialis kandungan dan andrologi. Setelah serangkaian pemeriksaan dan tes laboratorium, mereka duduk di hadapan dokter, menunggu hasil dengan cemas. Dokter menatap mereka berdua dengan senyum profesional. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi Alia sangat baik. Tidak ada masalah kesehatan yang menghalangi kehamilan, ujar dokter. Alia merasa dadanya lega untuk sesaat. Namun, di saat yang sama, ia melirik Raka dengan khawatir. Dokter melanjutkan dengan suara tenang, namun dari hasil analisis sperma, kami menemukan bahwa jumlah dan pergerakan spermatozoa Raka sedikit di bawah normal.
Ini bisa menjadi salah satu faktor kesulitan mendapatkan keturunan. Ruangan itu mendadak sunyi. Alia tidak berkata apa-apa. Raka menunduk, wajahnya menegang. Kabar baiknya, kondisi ini masih bisa diupayakan dengan pola hidup sehat dan beberapa metode medis. Lanjut dokter, berusaha menenangkan mereka. Namun, bagi Raka, kata-kata dokter seperti petir yang menyambar telinganya. Selama ini, ibunya selalu menyalahkan Alia. Sekarang, kenyataan berbicara sebaliknya. Di perjalanan pulang, Raka lebih banyak diam. Sesekali Alia meliriknya, ingin memastikan suaminya baik-baik saja. "Mas, nggak apa-apa?" tanya Alia lembut. Raka menghela napas panjang. "Aku merasa bersalah, sayang. Aku membiarkan ibu menyalahkanmu selama ini. Sementara kenyataannya akulah yang..." "Jangan berkata seperti itu," potong Alia menggenggam tangan suaminya. "Kita suami istri, ini bukan salah siapa-siapa. Ini ujian yang harus kita hadapi bersama." Mata Raka berkaca-kaca. Ia sadar betapa luar biasanya perempuan yang ia nikahi. Namun, di lubuk hatinya, ia juga tahu bahwa ujian mereka belum selesai. Setibanya di rumah, Alia berusaha menyembunyikan hasil pemeriksaan itu dari Bu Sumarni. Namun, entah bagaimana, ibu mertua mengetahui bahwa mereka pergi ke dokter. "Jadi, apa hasilnya?" tanya Bu Sumarni dengan nada sinis. Alia terdiam, tidak ingin menambah luka di hati suaminya. Namun, Raka sudah tidak bisa lagi menahan dirinya. "Ibu, selama ini ibu selalu menyalahkan Alia. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan kalau bukan dia yang bermasalah. Aku yang sulit punya anak." Suasana seketika hening. Bu Sumarni menatap putranya dengan ekspresi tidak percaya. "Apa?" "Iya, Bu. Bukan Alia yang mandul. Aku yang punya masalah," tegas Raka. Bu Sumarni masih terpaku. Seumur hidupnya, ia percaya bahwa seorang istri yang tidak bisa memberi keturunan adalah pihak yang bersalah. Tapi kini, kenyataan justru membalikkan keyakinannya. "Jangan bercanda, Raka. Pasti dokter itu salah." Sergahnya, suaranya meninggi. "Tidak, Bu. Kami sudah periksa ke dokter terbaik. Ini kenyataannya." Bu Sumarni menggeleng dengan ekspresi marah. "Tidak, kamu hanya membela perempuan itu." Alia menahan napas. Ia tahu, tidak peduli apapun kebenarannya, ibu mertua tidak akan berubah. Bu Sumarni menatap Alia dengan kebencian yang semakin dalam. "Pasti ini karena kamu. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, semuanya jadi berantakan." Air mata Alia hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia tidak akan menangis lagi. Ia hanya bisa berharap bahwa suaminya akan tetap berada di sisinya. Dan itulah yang terjadi. Raka menggenggam tangan Alia erat. "Cukup, Bu. Jangan sakiti istriku lagi." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka memilih untuk menentang ibunya demi perempuan yang ia cintai. Namun, ia juga sadar bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Mereka harus membuat keputusan besar sebelum semuanya terlambat. Setelah malam yang penuh ketegangan, Alia berharap bahwa kebenaran yang telah terungkap akan mengubah segalanya. Ia berharap Bu Sumarni setidaknya akan sedikit melunak setelah tahu bahwa selama ini, ia telah menuduh menantunya dengan tidak adil. Namun, harapan itu hancur begitu pagi tiba. Ketika Alia turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan, ia mendengar suara-suara dari ruang tamu. Suara ibu mertuanya yang masih penuh dengan amarah, berbicara dengan saudara-saudara Raka yang datang pagi-pagi. "Kamu percaya hasil dokter itu?" Suara Bu Sumarni terdengar tinggi. "Jangan-jangan itu cuma akal-akalan menantu itu supaya dia nggak disalahkan lagi." "Tapi Bu, Raka sendiri yang bilang kalau itu hasil medis," kata salah satu saudaranya, meskipun dengan nada ragu. "Aku nggak peduli. Aku tetap nggak suka sama perempuan itu. Selama dia di rumah ini, aku nggak akan pernah bisa tenang." Alia menahan napas. Rasanya seperti ada pisau yang kembali menghujam dadanya. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk bersabar, untuk berbakti, untuk menelan semua hinaan dan fitnah. Tetapi, bahkan setelah kebenaran terungkap, ia tetap dianggap sebagai sumber masalah. Saat Alia hendak berbalik menuju kamarnya, tiba-tiba Raka keluar dari kamar mereka. Tatapan suaminya tajam, dan rahangnya mengatup keras. Raka melangkah ke ruang tamu dengan penuh ketegasan. "Ibu," panggilnya. Bu Sumarni dan para saudaranya langsung terdiam. "Aku nggak akan membiarkan ibu terus menyakiti Alia," kata Raka, suaranya tenang tapi tegas. "Apa maksudmu?" Bu Sumarni melotot. "Aku dan Alia akan pergi dari rumah ini." Ruangan itu langsung terasa sesak. Saudara-saudara Raka saling bertatapan. Sementara Bu Sumarni membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kamu mau meninggalkan ibumu demi perempuan itu?" bentaknya.
Raka menarik napas dalam. Bukan soal meninggalkan atau tidak, Bu. Aku tetap anak ibu. Aku tetap akan bertanggung jawab. Aku akan tetap membantu biaya pengobatan ibu. Aku akan tetap menjenguk ibu. Tapi aku nggak bisa terus tinggal di sini dan membiarkan istri yang aku cintai diperlakukan seperti ini. Enggak! Bu Sumarni berteriak histeris. Kamu anak durhaka, Raka. Kalau kamu pergi, jangan pernah kembali. Raka menatap ibunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia mencintai ibunya, tapi ia juga mencintai istrinya. Ibu yang memaksa aku untuk memilih, katanya dengan suara serak. Bu Sumarni masih mencoba melawan. Ia menangis, ia memaki, ia berusaha membuat Raka merasa bersalah. Tapi kali ini, Raka tidak goyah. Karena ia tahu, jika ia tetap bertahan di rumah ini, ia akan kehilangan Alia. Pagi itu, dengan hati yang berat, Alia dan Raka berkemas. Tidak ada perpisahan yang manis. Tidak ada kata-kata restu dari ibu mertua. Yang ada hanya keheningan yang menyakitkan dan tatapan penuh amarah dari Bu Sumarni. Ketika Alia dan Raka berjalan keluar rumah dengan membawa koper mereka, Bu Sumarni masih duduk di kursinya, membelakangi mereka. Raka berhenti sejenak. "Ibu," katanya pelan. Bu Sumarni tidak menjawab. "Kami akan tetap mengirimkan uang untuk biaya pengobatan ibu. Dan kami akan tetap menjenguk kalau ibu mengizinkan." Masih tidak ada jawaban. Raka menatap ibunya untuk terakhir kali, lalu menghela napas dan menggenggam tangan Alia erat. Mereka berjalan pergi, meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi luka dan kesabaran yang telah habis. Saat mobil mereka melaju meninggalkan desa, Alia menoleh ke arah suaminya. "Mas nggak menyesal?" tanyanya pelan. Raka tersenyum, meskipun ada kesedihan di matanya. "Menyesal karena memilih hidup tenang bersamamu? Tidak. Aku hanya berharap suatu hari nanti, ibu bisa mengerti." Alia menggenggam tangan suaminya lebih erat. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai. Akan ada lebih banyak tantangan di depan. Akan ada lebih banyak luka yang harus mereka sembuhkan bersama. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia merasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki suami yang memilihnya. Ia memiliki seseorang yang akan selalu menggenggam tangannya, tak peduli sekeras apapun badai yang menerpa. Dan itu lebih dari cukup. Tulis satu kata untuk ibu mertuanya. Alia dong. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita lainnya.